Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kembali bersama saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana dengan perkembangan badminton dunia pada pekan ini? Nah, untuk itu mari kita menuju ke turnamen BWF World Tour Super 1000 China Open 2023. Di sini seluruh pemain-pemain terbaik Indonesia tampil dan juga seluruh pemain top dunia juga punya kewajiban untuk tampil di turnamen Super 1000. Dan lebih menantangnya lagi karena turnamen kali ini merupakan turnamen yang menyediakan hadiah uang paling besar, 2 juta US dollar atau sekitar 30 miliar dolar, 30 miliar rupiah maksud saya. Nah, ini turnamen dengan hadiah uang terbesar. Sebelumnya China Open memang hanya berhadiah 1.250.000 US dollar atau sama dengan yang diselenggarakan di Indonesia Open. Sayangnya pada hari ini, hari Selasa 5 September, kita harus menghadapi kenyataan bahwa salah satu andalan kita di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, sudah harus tumbang di babak pertama. Dan dia kalah dari pemain yang peringkatnya sebetulnya jauh dari Gregoria, ya. Pemain asal Thailand, asal Vietnam, Nguyen Thuy Linh. Peringkatnya hanya 27 dunia dan belum punya nama. Artinya memang peringkat dia ada di 30 besar, tapi jarang mendapatkan sorotan dari media karena memang jarang dan belum pernah merebut gelar BWF World Tour. Jadi siapa sebetulnya Nguyen Thuy Linh? Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak ditunggu-tunggu, banyak dicari-cari oleh badminton lovers. Nguyen Thuy Linh sebetulnya sudah tidak muda lagi untuk ukuran pemain. Jadi saat ini dia berusia 25 tahun dan di bulan November sebetulnya sudah akan masuk 26 tahun. Dia bermain juga di karirnya baru memulai di usia 18 tahun. Jadi dan debut atau gelar pertamanya adalah baru di tahun 2016 di sebuah turnamen internasional series di Nepal International tahun 2016. Namun dalam setahun itu dia ikut turnamen-turnamen kecil. Akhirnya di akhir 2016 dia sudah berada di peringkat di 2016 sudah berada di peringkat 100 dunia. Nah, pemain yang lahir di Provinsi Putong sekitar 80 km dari ibu kota Hanoi memang punya kemauan keras untuk terus berkiprah di dunia bulu tangkis, sehingga terus-menerus sampai dengan di tahun 2022, di akhir 2020 dia sudah berada di peringkat hampir berada di 50 besar. Tepatnya di awal Januari 2023, Nguyen Thuy Linh sudah berada di peringkat 51 dunia. Berkat kiprahnya, memang dia bermain di turnamen-turnamen yang rendah, International Challenge, International Series. Jadi belum bermain di World Super Tour atau di Super Series pada zaman sebelum ada World Super Tour. Nah, di 2023 masih 51 dunia, namun di bulan Juli, dan ini menjadi ranking tertinggi dia sudah bisa menembus peringkat 23 dunia setelah permainannya yang bagus di Canada Open dan di US Open pada bulan Juli. 2 pekan berturut-turut itu dia mampu masuk perempat final. Dan perempat final pertamanya adalah di Canada Open. Di situ dia mendapat poin cukup besar yang mendongkrak rankingnya menjadi 26 ketika dia sampai di perempat final. Namun memang dia harus mengakui Akane Yamaguchi di babak perempat final atau quarter final tersebut. Tapi sepekan kemudian dia memperbarui rankingnya menjadi 23 dunia setelah dia juga masih bisa menembus babak perempat final.
Sayang memang dia harus mengakui Ratchanok Intanon, pemain asal Thailand. Dan dua posisi dia sampai di perempat final di Canada Open dan kemudian dilanjutkan di US Open merupakan hasil tertinggi dia dari, bayangkan, hanya 3 turnamen BWF World Super Tour yang dia ikuti. Sebelumnya dia di Taipei Open hanya sampai babak kedua. Kemudian turnamen keduanya BWF Tour, US Open, dan ketiganya adalah di Canada Open dulu, baru ke US Open. Dan dia kemarin tampil juga di kejuaraan dunia, namun hanya sampai di babak kedua, yakni hanya babak kedua dia dikalahkan oleh Nozomi Okuhara dari Jepang. Kemudian barulah sekarang dia tampil kembali di China Open dan langsung menumbangkan pemain andalan kita, siapa lagi kalau bukan Gregoria Mariska Tunjung, dengan skor cukup telak 21-15, 21-14 hanya dalam waktu 32 menit. Nah, apa kata Gregoria? Menurut Gregoria, seperti saya kutip dari siaran pers resmi atau pernyataan resmi dari PBSI, bahwa dia tidak bisa melayani permainan cepat dari Nguyen Thuy Linh, sehingga apa yang menjadi permainan Gregoria tidak bisa dia keluarkan secara maksimal karena dia tidak bisa mengimbangi irama permainan dari Nguyen. Begitulah yang bisa saya sampaikan mengenai siapa Nguyen Thuy Linh yang mengalahkan Gregoria Mariska Tunjung. Satu lagi kita masih punya wakil di tunggal putri, yakni Putri Kusumawardhani. Hanya saja besok dia sudah harus berhadapan dengan unggulan kedua Akane Yamaguchi. Dalam satu pertemuan yang sudah terjadi di antara kedua pemain, waktu itu terjadi di Indonesia Open bulan Juni lalu, dan hasilnya memang dimenangkan oleh Akane Yamaguchi. Ini kesempatan sebetulnya bagi pemain kita, Putri KW, untuk bisa membalas kekalahannya dan bisa terus menjaga nama Indonesia di tunggal putri di turnamen China Open 2023. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like, juga komen, dan komen-komennya saya nantikan. Demikian badminton lovers, salam badminton.